Saat kita terus menyelami lebih dalam, badai raksasa yang penuh dengan kekuatan penghancur dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya mampu menembus hampir seluruh kota. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa yang kuat untuk datang ke sini. Jika bukan karena dewa kuno, akan sulit untuk masuk ke sini. Tempat ini lebih menakutkan daripada neraka bagi kebanyakan orang, dan bahtera biasa tidak dapat menahan kekuatan robek seperti itu. Jika kekuatannya tidak cukup, ia akan terkoyak-koyak. Setelah jeda singkat, klon jiwa terpisah dari Xiao Yan. Meskipun klon jiwa saat ini telah membuat beberapa kemajuan di atas alam leluhur, itu masih jauh dari cukup. Seketika, klon roh asli melangkah keluar dari penghalang dewa kuno. Berada di tengah badai kehampaan dan kawanan meteorit yang mengerikan ini. Ini adalah tempat yang bagus untuk melatih tubuh Anda. Ye Beijing juga mengangguk sedikit dan memuji, tetapi tugas penting tim tak kenal takut sedikit tercengang. Dalam badai seperti itu, jangankan latihan fisik, bahkan Xiao Zhan, yang memiliki tubuh fisik terkuat, akan hancur berkeping-keping dalam sekejap jika ia kehilangan penghalang dewa kuno. Sekalipun Anda mampu menahannya, itu tidak akan bertahan lebih dari setengah batang dupa. Xiao Zhan dan Xiao Shao sedang berlatih, ini kesempatan bagus. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus mempertaruhkan nyawa Anda. Ye Beijing sudah mengenal semua orang di tim Fearless. Ketahui nama mereka dengan jelas, Ye Beijing langsung tertawa dan bercanda. Ketika Xiao Zhan mendengar ini, tatapan matanya menjadi serius dan dia segera menepuk dadanya. Agar dapat menyerap energiku, aku benar-benar harus menjadi lebih kuat sehingga aku dapat membantu Xiao Shao maju ke medan pertempuran. Sejak di benua Doudi, Xiao Zhan sudah menjadi bagian dari tim. Dia memiliki tubuh yang terkuat, dan dia selalu berada di garis depan dalam hampir setiap pertempuran. Sejak tim Fearless secara tragis dimusnahkan di turnamen semua dunia, Xiao Zhan tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu untuk waktu yang lama. Sesungguhnya dibutuhkan oleh orang lain juga merupakan suatu kebahagiaan. Seperti orang lainnya, ia ingin menjadi kuat. Mampu bertarung bersama Xiao Yan, mata Xiao Zhan dipenuhi dengan tekad. Dia benar-benar bergerak langsung dan bergegas keluar dari perlindungan dewa kuno. Xiao Yan tidak menghentikannya, tetapi menyaksikan Xiao Zhan bergegas keluar dari badai kehampaan dan meteorit. Bagaimana kekuatan Xiao Zhan saat ini mampu melawannya? Saat dia melangkah keluar dari penghalang pelindung, tubuhnya tidak mampu lagi menahannya. Ia terbang ke arah kami. Sebuah meteorit besar meluncur deras ke arah mereka, disertai hembusan angin yang dahsyat. Xiao Zhan jelas meremehkan persyaratan tubuh fisik di sini. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Meteorit itu terbang di depan kita dalam sekejap mata, dan jika kita terkena olehnya. Bahkan jika Xiao Zhan tidak mati, dia pasti akan terluka parah dan hampir mati. Ini bukan meteorit biasa, tetapi mengandung logam keras. Ia baru saja mendatangkan malapetaka di kehampaan, dan kekerasannya itulah yang menyebabkan ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Hu Teng tepat sebelum meteorit itu menghantam, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Zhan. Sosok tegap itu bahkan tak bergerak sedikit pun, melainkan membiarkan meteorit itu mengenai dagingnya. Dengan suara keras, meteorit yang menghalangi Xiao Zhan langsung hancur, dan sosok lurus itu sudah tidak bergerak. Akan sangat bermanfaat bagimu untuk menahan kekuatan badai di belakangku. Sosok lurus itu persis klon jiwa Xiao Yan. Pada saat ini, saat tubuhnya terputus, dia juga membantu Xiao Zhan mengolah tubuh fisiknya. Lalu dia mengeluarkan setetes saripati roh. Darah itu dikirimkan kepada Xiao Zhan, yang menelannya dan mengeluarkan ki dan kekuatan darah yang sangat mengerikan.
Tetapi setetes darah Yuan Jing sebenarnya lebih mengerikan daripada badai kehampaan. Mampu menyerap darah saraf Yuan Shen, tubuh fisik dan kekuatan Xiao Zhan akan mampu membuat kemajuan besar. Dia menunjukkan esensi dan darahnya dan bahkan meluangkan waktu untuk membantunya berlatih. Sepertinya mereka adalah saudara yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk satu sama lain. Ye Beijing menatap Xiao Yan sendiri, yang tersenyum tipis, lalu menatap banyak sosok di sekitarnya. Setiap orang di sini sama pentingnya dengan hidupku. Xiao Yan berkata dengan serius. Mendengar ini, semua orang menatap Xiao Yan, dengan emosi di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami hati Xiao Yan, kerja kerasnya dalam berkultivasi, dan berapa banyak kesulitan yang telah dilaluinya untuk menjadi begitu kuat sekarang. Selain itu, mereka dapat melakukan perjalanan ke alam dewa kuno dari Suwu di Laut Barat, dan beberapa dari mereka bahkan pernah ke dunia bawah ketika alam dewa kuno dalam bahaya. Justru karena perlindungan Xiao Yan, mereka harus dilindungi dengan segala cara. Setelah Xiao Zhan bergegas keluar, Long Yi juga memimpin dan bergegas keluar dari perlindungan. Kekuatan fisik Long Yi bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Sosoknya melesat melewati badai, menghancurkan semua meteorit yang datang menjadi berkeping-keping, dan sayap naganya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Xiao Yan menoleh dan menatap Long Yi sambil tersenyum. Yang terakhir tersenyum lebar ketika mendengar ini, dan berkata, "Itulah yang kumaksud, ayah, tolong jangan biarkan aku." Lalu dia bergegas menerjang badai itu. Teruslah memukul meteorit untuk melihat siapa yang dapat memecahkannya lebih banyak. Dewa kuno masih bergerak maju. Berdasarkan peta, kita tidak jauh dari area misterius itu. Xiao Yan menjadi waspada. Kekuatan jiwa disebarkan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perubahan mendadak di lingkungan sekitar. Lagi pula, Ratu berkata bahwa selain orang-orang kuat sensi, ada orang lain yang datang ke daerah misterius itu. Ada juga makhluk-makhluk kuat dari dunia luar, dan tak satu pun dari makhluk-makhluk yang datang ke sini adalah orang baik. Di suatu tempat dalam kelompok badai dan meteorit hampa ini, tampaknya ada zona vakum, dengan meteorit besar yang tersuspensi dalam suspensi, tetapi meteorit ini tidak memiliki gaya tumbukan. Sebaliknya, ia ditangguhkan dengan lembut di dalamnya. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat ada sosok-sosok yang duduk bersila di setiap meteorit tersebut. Jumlahnya bervariasi, ada yang lebih dari selusin orang, dan ada yang kurang dari satu orang. Dan di depan meteorit ini, ada pusaran kehampaan yang samar. Sosok-sosok pada meteorit ini tampak penuh misteri dan bahaya. Mereka semua memancarkan atmosfer yang luar biasa. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah dewa cabang bumi, ada beberapa yang kuat di antara mereka yang menyembunyikan aura asli mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kunci Tara dicabut? Penjelasan, dia duduk bersila di atas meteorit itu tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Jelasnya, untuk memasuki pusaran kehampaan, seseorang harus terlebih dahulu menembus blokadenya, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia mengambil inisiatif. Kalian semua datang ke sini untuk masuk, jadi mengapa kita tidak bekerja sama? Tidak ada gunanya mendobrak blokade dan meneruskan konsumsi. Lalu seseorang mulai memarahi. Mengandung daya, suara menyebar. Setelah suara itu berakhir, tidak ada yang menjawab. Yang berbicara adalah seorang pria dengan dua wanita di sampingnya. Melihat tidak ada yang bergerak, mereka segera berdiri dan bergegas ke depan pusaran air. Nama saya Luo Ang. Apakah ada orang kuat di antara kalian yang bersedia bergabung dengan saya untuk menghancurkannya? Bertemanlah dan dapatkan apa yang Anda inginkan setelah memasuki pria bernama Luo Ang. Ia memancarkan aura yang megah. Ia berdiri tegak, dan meskipun ia berbicara dengan rendah hati,
Sorot matanya tampak bangga. Bagaimanapun, kekuatannya abadi seperti kekuatan dewa. Kalau seseorang dapat mencapai keabadian Tuhan pada tingkat pertama, maka dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang terkemuka.